Halo semua, kembali lagi bersama channel Theophilus. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bentuk kata nama Tuhan di dalam Alkitab. Berhubung masih banyak teman-teman Kristen yang belum memahami bentuk kata nama Tuhan di dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru. Langsung saja kita belajar bersama-sama. Dalam membaca Alkitab, kita akan menemui kata Tuhan. Terkadang bagi teman-teman yang masih pemula dalam membaca Alkitab, akan mengalami kesulitan dalam memahami kata Tuhan. Entahkah itu kata Tuhan dalam bentuk huruf besar, ataupun dalam bentuk huruf kecil, atau kata Allah dalam bentuk awalan huruf besar, dan dalam bentuk awalan huruf kecil. Apakah kata Tuhan dalam kalimat tersebut dimaksudkan kepada Tuhan yang kita sembah, ataukah kata Tuhan di dalam kalimat tersebut dimaksudkan kepada Tuhan yang tidak kita sembah? Dengan kata lain, berhala. Oke, mari kita melihat contoh dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-24. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukan sama sekali. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa ada kata Allah di dalam ayat ini. Bagi teman-teman yang masih pemula, tentunya akan kebingungan atau akan kurang paham mengenai kata Allah. Apakah ini Allah yang menciptakan langit dan bumi? Ataukah ini berhala? Nah, mari saya akan menunjukkan kepada teman-teman kata Allah yang digunakan di dalam Alkitab yang ditujukan kepada Tuhan yang kita percayai, dan kata Allah di dalam Alkitab yang ditujukan kepada Allah yang tidak kita percayai. Mari kita belajar tentang kata Allah. Kata yang merujuk kepada Tuhan yang kita sembah adalah kata Tuhan dalam bentuk semuanya huruf besar, dan kata Tuhan yang memiliki awalan T huruf besar, dan kata Allah yang memiliki semuanya huruf besar, dan kata Allah yang memiliki awalan A huruf besar, dan memiliki kata ku yang memiliki awalan huruf besar, dan kata mu yang memiliki awalan huruf besar. Nah, kata-kata seperti ini terkadang seperti kata Tuhan yang memiliki huruf besar dan Tuhan yang memiliki awalan huruf besar, ataupun demikian juga dengan kata Allah yang memiliki semuanya huruf besar dan kata Allah yang memiliki awalan huruf besar. Kita dapat melihatnya di tengah-tengah kalimat. Kata-kata ini merujuk kepada Tuhan yang kita sembah. Mari kita melihat contohnya. Mari kita baca dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya.
demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada kata Tuhan Allah. Tuhan di sini merujuk kepada Tuhan yang kita sembah, dan Allah di sini merujuk kepada Allah yang kita sembah. Karena apa? Karena kata Tuhan di sini memiliki huruf besar semua, dan kata Allah di sini memiliki awalan huruf besar, yaitu huruf A yang besar di tengah-tengah kalimat. Jadi jikalau teman-teman menemui kata ganti orang atau kata ganti Tuhan di tengah-tengah kalimat dalam pembacaan teks Alkitab yang seperti ini, berarti ini merujuk kepada Tuhan yang kita sembah atau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Mari kita lihat contoh-contoh kata Tuhan yang kita sembah, kata ganti orang. Nah, merujuk kepada Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan dalam bentuk huruf besar semua, Allah dalam bentuk huruf besar semua, Tuhan yang memiliki awalan huruf besar, dan Allah yang memiliki awalan huruf besar. Kata engkau yang memiliki awalan huruf besar, kata dia yang memiliki awalan huruf besar, aku yang memiliki awalan huruf besar, mu yang memiliki awalan huruf besar, ku yang memiliki awalan huruf besar, dan nya yang memiliki awalan huruf besar. Jadi teman-teman bisa melihat inilah bentuk-bentuk kata ganti orang atau kata ganti itu nama Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab, yang terkadang ketika kita membaca Alkitab, kata-kata seperti ini terdapat di tengah-tengah kalimat. Nah, dan kata-kata seperti inilah yang merujuk kepada Tuhan yang kita sembah. Di luar kata-kata ini, yaitu kata ganti orang, seperti Tuhan dengan huruf T kecil, Allah dengan huruf A kecil, itu tidak merujuk kepada Tuhan yang kita sembah. Oke, mengerti kan sampai di sini? Jadi ketika teman-teman membaca Alkitab seperti yang terdapat di dalam Keluaran 23 ayat 24 tadi, yang memiliki kata Allah di tengah-tengah kalimat yang merujuk kepada huruf kecil semuanya, itu berarti menunjukkan kepada berhala. Semua yang merujuk kepada Allah huruf kecil semuanya dan Tuhan huruf kecil semuanya itu merujuk kepada berhala. Nah, teman-teman ketika membaca Alkitab, hal-hal seperti ini dapat memudahkan pemahaman teman-teman yang baru belajar membaca Alkitab. Bagi yang membaca Alkitab, semangat dan teruslah baca Alkitab Anda. Dan kalaupun ada yang ingin menulis postingan atau status di media sosial dengan memakai kata Tuhan, dengan maksud Tuhan yang kita sembah, sebaiknya memakai huruf besar seperti kata Tuhan Yesus, memakai kata awalan T huruf besar dan Y huruf besar, sehingga itu merujuk kepada Tuhan yang berkuasa dengan maksud Tuhan yang berkuasa. Bagi teman-teman yang baru belajar membaca Alkitab, mudah-mudahan video ini dapat membantu teman-teman semua sehingga kita terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jikalau teman-teman diberkati melalui video ini, teman-teman dapat membagikan link video ini kepada sebanyak mungkin orang sehingga memberkati mereka semua yang masih belajar membaca Alkitab dan masih belajar memahami kitab suci. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus Kristus, penguasa kita, memberkati kita semua.